Shalom. Kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online, kami mengucapkan terima kasih. Bagi warga jemaat yang rindu menghaturkan persembahan, dapat menyampaikannya melalui pengurus kelompok atau transfer melalui BRI dengan nomor rekening yang ada di warta gereja atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai rumahnya yang mulia namanya, radanya megah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan yang ketiga di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Tuhan, tempat berlindung yang teguh, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya katakan Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penumpang di dunia, ya Yesus penumpang tempat berlindung yang teguh. Mari bersama-sama kita berdoa dalam kita hendak membaca firman Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, perkenankan pada hari Minggu ini hendak menyambut sabda dan firman-Mu. Berkati hati dan bukanlah
jiwa kami, sehingga kami dapat menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat ke-10. Yang demikian, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita ingat sekitar akhir tahun 2019, lalu bulan Maret 2020, sampai dengan awal tahun ini, Januari 2021, kita semua menghadapi fenomena, yaitu fenomena pandemi corona. Mencengangkan, membuat kaget kita semua. Fenomena pandemi corona ini ternyata telah mengubah seluruh segi kehidupan kita. Walaupun kita sudah di zaman modern, kita semua kena imbasnya.
Semua terkena di kolong bumi ini, semua negara kena. Dan orang-orang dari pejabat di singgasana sampai rakyat jelata kena. Presiden, buruh, tukang sapu kena. Semuanya. Dan sampai saat ini belum ada satu pihak pun yang sanggup menaklukkan sekaligus dengan tingkat kecerdasan dan tingginya ilmu pengetahuan. Berbagai cara dilakukan, lockdown, penguncian wilayah, atau PPKM, pembatasan pengetatan kegiatan masyarakat yang kini kita lakukan dan pemerintah melakukannya, bukan hanya memutus mata rantai, tetapi juga sebagai bentuk dan bukti pukulan betapa dahsyatnya pandemi ini melumpuhkan seluruh segi kehidupan. Saudara-saudara, kita manusia yang tadinya sibuk, yang tadinya selalu bergerak, kini seolah-olah menjadi diam. Seolah-olah tidak berdaya, dan seolah-olah tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Kita manusia saat ini tersentil, dan kita diingatkan kembali bahwa kita semua sebenarnya adalah ciptaan. Dan ternyata kita adalah lemah sekaligus ringkih. Saudara-saudara, sebagai makhluk sosial yang selama ini kita terkadang menjadi individualis, kita diingatkan kembali, disadarkan bahwa di saat segala bentuk yang bersifat sosial harus dibatasi pelaksanaannya, tidak boleh berjabat tangan, duduk harus berjauhan, pertemuan orang banyak atau ibadah juga dihindari atau dibatasi. Jikalau dulu yang namanya kumpul-kumpul keluarga, agaknya itu seluangnya saja, sebisanya saja. Tetapi saat ini karena kondisi kita lebih banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga. Dulu kita aktivitasnya selalu banyak di luar rumah, banyak tamasya, banyak pergi, pokoknya jarang di rumah. Tetapi saat ini, sejak dilanda pandemi, kita lebih banyak di rumah. Nah, saudara-saudara, keadaan ini ternyata memaksa kita untuk menyadari bahwa betapa berharganya yang namanya kita sebagai makhluk sosial. Rasa merindukan kapan berkumpul lagi, kapan bisa berjabat tangan, lalu tegur sapa, berjumpa dengan saudara-saudara. Rupanya inilah ada arti kehidupan tersendiri. Harta kekayaan yang namanya jabatan dan segala yang duniawi seolah-olah bukan jaminan lagi yang mampu menjawab pergumulan hidup. Kesadaran untuk kembali mencari Tuhan sebagai pribadi yang diandalkan kini mulai menyala lagi di dalam segenap hati manusia. Mereka yang jarang berdoa, jarang beribadah, jarang membaca kitab suci, saat ini mulai mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu tidak mengenal waktu. Semua bentuk perubahan dari yang namanya sekarang rusak menjadi baik, yang dulunya berdosa lalu menjadi kudus di hadapan Tuhan, semua berlangsung dapat terjadi tanpa ada kata terlambat. Kalau mau baik, baiklah. Tidak ada kata terlambat. Saudara-saudara, kitab Yunus 3 saat ini mencontohkan perdebatan tanpa mengenal batas waktu. Waktu itu
raja dan seluruh rakyat kota Niniwe menerima teguran untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Melalui Yunus, seruan pertobatan dan pengampunan akan diterima Niniwe jika ada pertobatan. Berita ini disuarakan Tuhan dengan tujuan penyelamatan. Tuhan menciptakan seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak untuk dibinasakan, tetapi untuk diselamatkan. Keselamatan dari Tuhan berlaku untuk semua orang. Niniwe luar biasa. Saat seruan untuk bertobat itu diterima, dari raja sampai seluruh rakyatnya, bahkan binatangnya dan orang-orang yang ada di tengah keluarga langsung merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan menyesal dengan kerendahan hati, dan ini digambarkan melalui sikapnya. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dan duduk di lantai di atas abu. Disertai penyesalan, disertai pengakuan akan dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ternyata Tuhan berkenan menerima pertobatan Niniwe dan diselamatkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus saat ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus diikuti dengan keyakinan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, maka ia akan dikaruniai keselamatan. Percaya dan bertobat ini harus dilakukan secepatnya, senyampang, mumpung selagi masih ada waktu sebelum nanti akhir zaman dan kerajaan Allah tiba. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi pengharapan kita akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan harus selalu kita ingat, dinanti, selalu menjaga hidup iman kita agar tidak goyah dihadapkan oleh berbagai macam tantangan. Saudara-saudara, ketika merenungkan dan merangkai bacaan Alkitab dari Yunus dan Markus saat ini, kita mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa anugerah penyelamatan manusia dari segala kerusakan dan kebinasaan karena dosa telah dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kedua, setiap orang, setiap kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, wajib menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Maksudnya seimbang, yaitu selalu memelihara iman, tidak mudah goyah, mengisi hidup dengan pertobatan, dan melepaskan diri dari segala pengaruh dunia yang tidak baik, dan berbuat seolah-olah tidak memiliki dunia ini, tidak memiliki harta dunia, dan tidak mempunyai hak milik atas dunia. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia dan hidup bersama kerajaan Allah di surga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, untuk menjaga kehidupan dunia seimbang dengan harapan hidup surgawi, diperlukan pertobatan sepanjang waktu selama masih hidup di dunia ini. Tobat, kita tobat dan selalu terus dilakukan. Sidang jemaat yang terkasih, mewujudkan keseimbangan hidup duniawi dengan surgawi tercermin dari sikap orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi murid Yesus. Bacaan tadi disebut ada Simon, ada Andreas, mereka tadinya adalah penjala ikan, nelayan di Danau Galilea,
mereka dipanggil oleh Yesus. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana tanggapan mereka? Mereka langsung menanggapi dan menerimanya, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana pekerjaan surgawi menjadi murid dan mengikut Yesus menjadi pilihan yang berharga. Menjadi penjala manusia lebih utama daripada penjala ikan yang surgawi dan abadi mendapat perhatian di atas yang duniawi dan fana. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kehidupan duniawi seimbang dengan surgawi? Amin. Saat teduh untuk kita. Selesai. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengaturkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, perkenankan pada saat ini kami mengaturkan doa-doa syafaat kami. Kami mengaturkan kondisi bangsa dan negara Indonesia. Kami merindukan perlindungan-Mu tetap ada pada kami semua. Menghadapi pandemi corona secara manusiawi membuat kami gentar, kami bimbang, kami takut, was-was. Menghadapi ini semua ya Tuhan, kami mohon perlindungan dan kekuatan-Mu, agar kami menjadi tetap tenang, menjadi penuh kuat, penuh semangat, tidak cemas, selalu melakukan protokol kesehatan, selalu bermasker, tidak berjabat tangan, sering-sering cuci tangan. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami dalam memimpin kami semua mengendalikan pandemi ini. Berilah mereka kebijaksanaan yang terbaik, sehingga kami dapat mengikuti setiap petunjuk yang ada. Ya Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan berkati, limpahkanlah karunia perlindungan. Demikian juga kami orang tua dapat bekerja dengan baik, diberi kesehatan dan kemampuan. Warga jemaat dimanapun mereka berada, baik yang saat ini terbaring sakit, berilah kekuatan. Kami bersyukur atas warga jemaat yang telah dipulihkan dari pasien atau kondisi corona. Demikian juga yang saat ini masih menjadi pasien pandemi corona. Karena Tuhan pulihkan dan Tuhan beri kekuatan. Ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa, gereja, masyarakat, dan kami semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan
dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menghaturkan persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus berdepan. Janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.